Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kekuatan menyerang cahaya Dewa Kematian terlalu menakutkan. Lebih jauh lagi, pertahanan sekelilingnya sangat ketat. Orang dapat mengatakan bahwa cahaya Dewa Kematian adalah kunci apakah kita dapat menembus perbatasan dari Kekaisaran Ryu. Selama kita dapat melakukan sesuatu untuk menghilangkannya, kita akan memiliki peluang yang sangat baik untuk menembus perimeter pertahanan pegunungan Mingdo. Dan pada akhirnya, kita memiliki banyak prajurit dan Mas Roh. Dorongan ke depan dan momentum tidak akan terhenti begitu kita menembus batas pertahanan ini. Dai Hao menjawab, tetapi melakukan misi pengintaian terhadap mereka terlalu berbahaya. Selain itu, hanya kamu yang memiliki kemampuan seperti ini, dan aku tidak bisa membiarkanmu membahayakan diri lagi. Wo Yuhao tersenyum polos dan berkata, tidak apa-apa Adipati, dengan upaya ini kita telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Dewa Kematian. Aku akan lebih berhati-hati lain kali, dan aku tidak akan menggunakan deteksi spiritual dengan terburu-buru untuk menyelidiki apa yang terjadi. Anda dapat yakin bahwa aku tidak akan memperlakukan hidupku seperti lelucon. Kekecewaan dalam hati Wo Yuhao telah menguap setelah penyelidikan malam ini. Misteri ini sangat menggugah hatinya. Bukankah menyelidiki Dewa Kematian adalah yang terbaik untuk mengevaluasi kemampuannya sebagai prajurit tertinggi? Adipati Harimau Putih tertegun sesaat ketika dia menatap Wo Yuhao yang dipenuhi dengan semangat juang. Hanya pahlawan sejati yang tampil di saat kesulitan. Pemuda ini dihadapkan pada keadaan yang hampir tidak mungkin dan jalan buntu, tapi dia masih penuh semangat dan tidak sedikit pun takut. Dia tidak hanya memiliki semangat terpuji, dia juga memiliki kepercayaan pada kemampuannya sendiri. Pada saat yang sama, dia akan maju bahkan dalam menghadapi oposisi yang mustahil. Model peran seperti itu sangatlah mengesankan. Putri Ciu-Ciu menatap Wo Yuhao dan cahaya-cahaya aneh berkedip terus-menerus di matanya yang indah. Orang ini terlalu luar biasa. Kalau saja aku beberapa tahun lebih muda. Sang putri sedikit memerah ketika pikiran ini mengalir di kepalanya. Dai Hao merenung sejenak dan berkata, aku tidak akan mencoba memberikanmu nasihat lagi Yuhao, dan aku mewakili jutaan warga Kekaisaran Starlo dan sebagai tentara berterima kasih. Adalah tugas kami untuk melindungi negara sehingga warga negara kita tidak akan menderita kekejaman dan siksaan perang. Mulai sekarang, tolong beritahu kami jika kamu membutuhkan sesuatu atau bantuan apapun sehubungan dengan pengintaianmu. Angkatan Darat Barat Laut dan aku akan melakukan apapun yang kami bisa untuk memberimu bantuan yang memadai. Wo Yuhao mengangguk dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda. Aku akan kembali dulu sehingga dapat memiliki pemikiran yang panjang dan terperinci tentang ini. Baik, Adipati Harimau Putih dan Putri Ciu-Ciu juga perlu mencerna berita yang dibawa oleh Wo Yuhao malam ini. Wo Yuhao kembali ke kamarnya dan menyilangkan kakinya di tempat tidur. Gambar dan adegan dari misi pengintaiannya yang menargetkan puncak utama pegunungan Mingdo muncul di benaknya terus-menerus, dan dia tidak membiarkan satu detail pun lolos dari jari-jarinya. Dengan ingatannya yang superior, semua yang dia alami sekarang diputar terus di pikirannya dengan akurasi hampir lengkap. Apakah benar-benar tidak ada kelemahan atau celah? Wo Yuhao membuka matanya lagi setelah 2 jam dan alisnya terkunci rapat. Dia telah mencoba berbagai dugaan yang berbeda dalam benaknya berulang kali, tetapi setiap dugaan berakhir di jalan buntu. Masuk melalui penghalang spiritual yang diciptakan oleh alat jiwa kelas 9 tidaklah sulit, tetapi bagian yang sulit adalah bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup. Selain itu, pengintaian memerlukan waktu begitu dia berada di dalam, dan apakah Dewa Kematian Dolo yang misterius memberinya waktu yang dia butuhkan? Matanya perlahan berubah keemasan dan 2 bayangan dilepaskan dari tubuh Wo Yuhao, Tianmeng dan Permaisuri Es.
muncul. Yu Hao merendahkan suaranya dan bertanya, "Saudara Tianmeng, Permaisuri S, bantu aku memikirkan solusi. Apakah aku memiliki peluang dari sudut pandang kalian?" Tianmeng berkata, "Ya, tentu saja kamu memiliki kesempatan." Ada senyum sinis di wajahnya ketika Tianmeng berbicara. Hah? Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Ia telah mengobrak-abrik otaknya untuk waktu yang lama tanpa hasil dan Tianmeng segera mengatakan bahwa dia memiliki kesempatan begitu dia keluar. Tianmeng mencibir dan berkata, "Kamu telah melupakan satu hal, Yu Hao. Kamu memiliki pelindung yang sangat kuat. Jika kamu memasukkan faktor ini ke dalam perhitunganmu, kamu bahkan mungkin tidak bisa mati bahkan jika Dewa Kematian memberimu serangan langsung." Mata Huo Yuhao berbinar dan berkata, "Apakah kamu mengatakan?" Permaisuri S menimpali, "Kami tidak bisa membiarkannya melakukan hal-hal buruk hanya dengan menempelkan diri padamu. Dia harus menunjukkan tanggung jawab." Tidak ada pertanyaan bahwa Tianmeng dan Permaisuri S sedang berbicara tentang Dewa Binatang di Tian yang skala terbaliknya melekat pada Huo Yuhao. Dewa Binatang takut Huo Yuhao mencapai kursi dewa dan menembus batas manusia di masa depan. Namun dia juga takut Huo Yuhao sekarat pada saat yang sama. Jika Huo Yuhao mati, takdir hutan Stardo akan berakhir dan itu bisa dianggap sangat merusak bagi mereka. Karena itu Tian harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi Huo Yuhao. Huo Yuhao menyipitkan matanya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Saudara Tianmeng, Permaisuri S, seberapa banyak menurut kalian kekuatan di Tian dapat disalurkan melalui skala terbalik ketika dia dihadapkan dengan pukulan yang merusak?" Tianmeng berkata, "Kekuatan serangan akan sulit untuk dikatakan, tetapi setidaknya 80% dari kekuatan pertahanannya dapat disalurkan. Sebelumnya ketika dia menghentikanmu 2 kali, merasakan energi alam dewa, ia hampir menggunakan teknik konversi untuk membawa aura ke permukaan tubuhmu. Dalam keadaan seperti ini, kamu hampir dapat secara langsung meneruskan dampak serangan destruktif ke tubuhnya." Tian mampu mengendalikan sejumlah energi spasial dengan kultivasinya dan dia dapat menemukan posisimu melalui skala naga terbaliknya dan juga mentransfer kekuatannya sendiri melalui energi spasial. Ketika kamu dalam bahaya, kamu dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk merangsang skala terbalik sehingga reaksi di Tian bisa lebih cepat. Mungkin kamu bahkan bisa merobeknya sedikit. Sedangkan untukmu, selama ada kekuatan pertahanan yang cukup, kamu setidaknya bisa menggunakan demi plan spektralmu. Tentu saja kita juga harus ekstra hati-hati. Kita harusnya baik-baik saja selama kita tidak menerima serangan langsung dari cahaya Dewa Kematian. Mata Huo Yuhao perlahan mulai bersinar setelah dia mendengarkan kata-kata Tianmeng. Sebuah retakan tampaknya muncul di jalan buntu pikirannya. Jika itu masalahnya, maka kita bisa... Sehari kemudian, Huo Yuhao bangun pagi-pagi sekali dan semangatnya jauh lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Bagi Huo Yuhao, Dong'er adalah segalanya. Kesimpulannya bahwa Tang Wutong bukanlah Dong'er telah banyak mempengaruhinya, dan menyelidiki Dewa Kematian menjadi cara terbaik baginya untuk membebaskan dirinya. Rasa sakit di hatinya menjadi jauh lebih ringan jika dia menyalurkan energi dan emosinya ke dalam upaya ini. Dia mengarahkan pandangannya ke arah timur saat dia meninggalkan tendanya. Dia memanfaatkan energi ungu dari timur yang datang di pagi hari dan berkultivasi pada mata setan ungunya. Huo Yuhao tidak menyerah pada kultivasi mata setan ungunya. Meskipun telah ditingkatkan ke batasnya, kultivasi telah lama menjadi hal terpenting dalam tulangnya. Energi ungu yang hangat menyehatkan matanya dan membuat matanya yang sudah sangat jernih dan transparan semakin mengkilap dan penuh kilau. Dan rona ungu pucat memancarkan aura yang elegan dan mulia. Tang Wutong berjalan keluar di tendanya dan berada di sebelahnya. Dia melihat Huo Yuhao yang masih berkultivasi di sisinya. Begitu dia keluar, Tang Wutong menyadari keterkejutannya bahwa dia merasa sedikit bingung ketika dia berkonsentrasi pada Huo Yuhao. Pada saat ini dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terintegrasi ke udara dan sepertinya tubuhnya adalah bagian dari sinar matahari dan udara. Bagaimana ini bisa terjadi?
Tang Wutong memiliki perasaan ini dari ayahnya sebelumnya. Kekuatan jiwanya seperti gelombang besar dan ki darahnya seperti merkuri. Dengan setiap nafas yang diambil Huo Yuhao, ki dan darah di tubuhnya, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya menyatu bersama dengan hampir sempurna dan beredar pada saat yang sama. Huo Yuhao secara tidak sadar merasa seolah kultivasinya membaik lagi. Bagi Huo Yuhao dalam kondisi saat ini, peningkatan murni dalam kekuatan jiwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih penting baginya untuk merasakan hukum agung langit dan bumi selama proses kultivasi. Sebelumnya, ia hanya berhasil mendapatkan berkah dari aura dunia selama saat-saat perenungannya yang mendalam. Tiga energi Huo Yuhao mencapai kondisi puncaknya pada saat ini. Tampaknya ada energi mistis yang bergema di sekujur tubuhnya dan energi vital langit dan bumi seakan berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata manusia. Dengan setiap nafas yang ia ambil, meskipun mereka dengan cepat menghilang, seolah-olah bagian terpenting itu sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao. Ini berlanjut selama hampir 1 jam dan langit hampir sepenuhnya cerah. Kondisi kultivasi Huo Yuhao secara nurani berakhir. Kekuatan jiwa Huo Yuhao sedikit meningkat. Lebih penting lagi, energi spiritual dan kekuatan jiwanya telah mengembangkan lebih banyak chemistry dan itu juga sama dengan darah dan ki-nya. Perasaan ini fantastis dan sepertinya bahaya malam sebelumnya juga cukup merangsang potensinya. Huo Yuhao berjalan menuju kantin dengan senyum puas di wajahnya. Hei, seruan tiba-tiba menghentikannya. Hah? Huo Yuhao berbalik dan dia melihat Tang Wutong dengan tangan di pinggangnya dan sikap yang tampak marah. Ada sesuatu. Tidak peduli seberapa cantik Tang Wutong, dia sudah memiliki tempat berbeda di hati Huo Yuhao. Begitu dia menyimpulkan bahwa dia bukanlah Wang Dong'er. Tang Wutong sangat kesal. Orang ini telah berdiri di sana selama 2 jam dan dia benar-benar mengawasinya dari samping selama 2 jam. Namun pada akhirnya pria ini berbalik dan berjalan pergi. Setelah berkultivasi tanpa memberinya satu tatapan pun, dia bisa tahu dari nada suaranya bahwa dia jelas tidak memperhatikan kehadirannya. Tang Wutong memelototinya ketika dia berkata, "Tidak kusangka kau yang dikenal karena kekuatan spiritualmu, tapi tidak melihat ada manusia hidup yang berdiri tepat di sebelahmu." Huo Yuhao berkata dengan nada minta maaf. "Maaf, aku terlalu fokus pada kultivasiku sebelum ini. Apakah kamu membutuhkan sesuatu?" Aku... Tang Wutong menatap mata bersih Huo Yuhao. Tang Wutong tertegun sejenak. "Ya, aku memanggilnya untuk menghentikannya tanpa alasan, tetapi mengapa aku merasa perilaku dan penampilan orang ini sangat menjijikkan? Sepertinya ini lebih buruk daripada penampilannya ketika dia berperilaku seperti orang cabul." Tentu saja Huo Yuhao tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tang Wutong. Dia mengangguk padanya dengan senyum tipis di wajahnya ketika dia tidak menjawabnya, lalu berbalik dan berjalan menuju kantin. Tang Wutong mengayunkan tinjunya dengan marah saat dia melihat sosok Huo Yuhao secara bertahap menghilang. Dia benar-benar ingin mengalahkan pria yang menjijikkan ini, meskipun dia tidak tahu mengapa pria ini sangat menjijikkan. "Aku juga ingin makan." Tang Wutong menginjak kakinya dan mengangkat dagunya yang sedikit sombong dengan bangga saat dia melangkah ke kantin. Huo Yuhao muncul kembali begitu langit menjadi gelap gulita. Kali ini dia langsung masuk ke tenda komandan. "Adipati." Huo Yuhao menyapa dengan hormat saat dia datang ke hadapan Adipati Rimau Putih. "Aku dengar kamu tidak makan siang, Yuhao. Apakah kamu berkultivasi?" tanya Adipati dengan senyum tipis di wajahnya. Huo Yuhao berkata, "Adipati, aku harus pergi malam ini. Aku di sini untuk melaporkan niatku kepadamu." "Apa?" Senyum di wajah Dai Hao langsung membeku. "Kau akan pergi malam ini?" "Tidak." Dai Hao segera menyangkal kata-kata Huo Yuhao. Lelucon macam apa ini? Ekspedisi semalam sudah sangat berbahaya dan dia hampir tidak kembali. Apa yang harus dilakukan? Jika cahaya Dewa Kematian diaktifkan ketika dia pergi malam ini, kematiannya akan menjadi kerugian yang sangat besar dan tidak dapat diperbaiki. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Yakinlah Adipati, aku tidak akan mempertaruhkan hidupku untuk menyelidiki Dewa Kematian. Aku harus memikirkan ini karena aku belum melakukan persiapan yang cukup. Namun, aku tidak bisa tetap diam. Jika tidak,
kita akan terjebak di sini dan Kekaisaran Ryu akan mencapai tujuan mereka dalam aspek ini. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Dai Hao sedikit santai. Huo Yu Hao sedikit menyipitkan matanya dan berkata, Kekaisaran Ryu telah mengunci kemampuan pengintaian kita untuk waktu yang lama. Aku tidak punya solusi untuk puncak utama di mana Dewa Kematian berada. Namun, aku sepertinya tidak bisa diam pada alat-alat jiwa pengintaian itu. Aku akan membuat masalah bagi mereka. Mata Adipati Putih bersinar. Apakah kamu mengatakan? Woyoho melangkah ke depan Adipati Putih dan membisikkan beberapa hal kepadanya. Mata Daihao menjadi semakin cerah saat dia mendengarnya dan dia mengangguk terus-menerus. Baiklah, lakukan itu. Jangan khawatir, semua yang kamu raih atau dapatkan akan menjadi milikmu. Tentu saja, jika kamu bersedia, Kekaisaran bersedia membayar dan membelinya juga darimu. Bagaimana menurutmu? Sepakat? Woyoho menjawab tanpa ragu-ragu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.